Salam, berjumpa kembali di kanal Ngetes bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini gue bakalan bahas beberapa opini terkait dengan tantangan QA di 2025. Sebenarnya di bulan Januari kemarin ada meetup dari ISQA, Indonesian Software Quality Assurance, dari komunitas QA lah ya. Di situ gue jadi panelis juga bersama teman-teman yang lain. Nah, ada beberapa pendapat sebenarnya akan gue utarain lagi di sini lebih dalam lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang mau lihat kemarin meetupnya kayak gimana, nanti gue cantumin linknya di sini. Atau bisa dilihat juga di live video di kanal ISQA gitu. Oke, nah pembahasannya seputar dengan tantangan QA di 2025. Sebenarnya ada beberapa poin yang gue sebutin juga di meetup kemarin, tapi gue mau lebih dalam lagi karena ada beberapa hal yang gue rasa kayaknya kurang dalam ataupun gue kurang puas jawabannya. Oke, pertama, 2025 itu beda dengan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari hal ekonomi global. Gue mau bahas dulu dari sini. Oke, di tengah marak beritanya dari US presiden baru, terus juga Indonesia juga punya presiden baru, sehingga iklim investasi itu sangat tergantung dengan keputusan-keputusan politis gitu kan. Ada yang namanya perang dagang antara AS dengan negara-negara saingannya, kayak kemarin sempat ada isu naikin tarif gitu kan di Cina dan di Kanada, Meksiko. Nah, itu berdampak pada pendanaan aliran uang gitu kan. Dana yang masuk ke Indonesia juga semakin sedikit karena ada beberapa isu yang meliputi ekosistem startup. Kemarin kan sempat ada isu fraud juga di salah satu startup unicorn Indonesia yang heboh. Jadi mempengaruhi antara lain adalah di funding startup. Jadi VC atau venture capital sedikit ragu untuk naruh duitnya di Indonesia. Akibatnya perusahaan-perusahaan startup Indonesia juga nggak bisa dengan mudah dapat rounding fund berikutnya. Jadi kayak mau nge-expand tim kan harus perlu duit ya, mau hiring segala macam. Ada beberapa startup yang masih dalam mode diet, jadi mereka harus hemat-hemat duit. Nah, jadi beberapa pergerakan lowongan yang biasanya terjadi menjelang ataupun saat bulan puasa, kan ada kayak THR, orang habis THR bakalan pindah perusahaan. Biasanya akan ada domino efek, yang ditinggalin akan nyari lagi posisi baru. Nah, sekarang itu sedikit lebih sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada banyak isu yang tadi sempat gue bilang. Terus juga ada big tech company, perusahaan yang udah punya nama bahkan IPO di Indonesia macam kayak Goto, Bukalapak, Blibli, terus juga beberapa bukan startup lagi, bahkan perusahaan yang tech company yang besar di Indonesia juga dilihat dari lowongannya nggak bertambah gitu jumlah lowongannya. Bahkan ada berita juga bisa kita lihat bahwa nilai gajinya cenderung turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ada lowongan yang dibuka tapi jumlah salary yang ditawarkan itu lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi karena persaingan yang semakin ketat. Ada banyak layoff di perusahaan-perusahaan yang ada sempat kita lihat di akun e-commerce gitu kan, ada banyak berita-berita yang nggak enak, ada layoff. Jadi banyak lowongan yang akan diserbu, bahkan untuk junior sekarang kalau gue lihat itu openingnya semakin sedikit. Kebanyakan company yang berani hiring mau spending itu untuk posisi-posisi yang senior ataupun lead yang eh, dengan job desk juga yang akan bertambah gitu. Terus juga sempat ada menguak juga di akun-akun Tech Bro di Twitter ataupun X untuk hashtag kabur aja dulu. Jadi buat teman-teman yang melihat potensi di luar Indonesia, lowongan itu masih tumbuh subur. Jadi diharapkan buat teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya di Indonesia di startup-startup besar untuk bisa ngambil opportunity di kerja di luar gitu. Memang ada banyak constraint lah, setiap orang beda-beda kan. Ada yang attachmentnya dari keluarga, ada yang kendala misalkan dengan bisnis, ada kendala dengan hal-hal lainnya yang menyebabkan kayaknya untuk luar negeri itu susah, nggak banyak yang bisa. Nah, alhamdulillahnya gue juga sekarang lagi kerja di Dubai, jadi bisa merasakan suasana kerja di luar. Ini typo, ini harusnya kabur. Nah, gitu.
Oke, terus tantangan berikutnya adalah kecepatan teknologi. Kita tahu lah ya, AI itu semakin ajaib, semakin tahun tuh dia bisa menunjukkan hal-hal yang mana 2 tahun yang lalu tuh nggak kepikiran. Kayak adanya DeepSeek dari China, terus juga Omni Human yang baru-baru ini rilis juga bikin wadidaw. Orang makin terpukau dengan perkembangan AI yang cepat. Nah, dengan kemajuan AI ini, kita juga punya 2 tantangan. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan AI untuk testing. Jadi ada AI assisted testing namanya. Bisa buat bantu kita dalam mengembangkan automation tool, bikin test case generation, bug prediction, kira-kira mana yang bisa menjadi, masalah gitu kan, risiko-risikonya bisa dibantu analisanya dengan AI. Terus juga better bug reporting, jadi biar bisa mudah dicerna oleh orang, terus juga apa highlight-highlight yang perlu dilihat itu bisa dibantu dengan AI. Bahkan sampai root cause analysis dalam proses debugging juga bisa menggunakan AI untuk bisa mempercepat menemukan masalahnya. Jadi kita harus melihat, tetap buka mata gitu, kira-kira tools AI mana aja yang bisa membantu workflow kita di kantor. Karena ada semakin nanti dibahas di berikutnya, karena ada tantangannya dengan semakin cepatnya, adopsi AI di software engineer, kayak developer udah pakai Copilot, Claude untuk generate code lebih cepat. Makanya delivery-nya semakin cepat. Kalau QA yang nggak bisa catch up dengan kecepatan developer untuk rilis ataupun ngerjain fitur, kita jadi bottleneck gitu. QA jadi keteteran, ini gimana sih kita bisa tes dengan cepat gitu untuk bisa rilis ke market. Nah, makanya kita harus memanfaatkan tools yang lebih canggih yaitu AI. Menguji AI juga rada tantangannya tersendiri karena prompt yang sama bisa hasilnya beda gitu. Dengan, kode itu kita nulisnya 1+1 pasti sama dengannya 2 gitu atau 11 kalau JavaScript gitu kan. Jadi sebuah kode itu adalah sebuah, permintaan kita untuk komputer lakukan gitu. Nah, AI prompt yang sama alias kode yang kita tuliskan sama skripnya itu bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Makanya cara menguji AI juga perlu tantangan tersendiri buat QA-nya. Ditambah sekarang kompleksitas sistem semakin bertambah. Dulu adanya microservice, terus juga monolitik, sekarang lebih ribet lagi. Kita harus tahu bagaimana cara AI bekerja, terus juga bagaimana komputer berpikir, kayak decision making-nya. AI itu semakin canggih, kita harus ngerti untuk bisa menguji dengan efektif. Karena beberapa startup, eee, sempet rame gitu kan AI. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba mengadopsi AI. Nah, kita sebagai software tester juga ditantang untuk bisa menguji sistem yang lebih kompleks. Ada hubungan integrasi data dengan, vendor lah, third party lah gitu. Jadi kita harus paham bagaimana sih cara menguji yang efektif buat di perusahaan kita. Bagaimana kita bisa menguji dengan efisien. Karena capek kalau kita nggak tahu cara menguji, akan kayak nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, tadi sempat dibahas, tuntutan semakin cepat. Jadi pengen rilis cepat karena mau nggak mau persaingan antar startup juga semakin berkembang nih, orang pengen, berlomba-lomba dapat atensi publik. Makanya, kecepatan rilis fitur baru itu sangat dinantikan, sangat krusial untuk perkembangan sebuah perusahaan khususnya startup. Tadi sempat disinggung developer plus AI makin cepat development speed-nya. QA harus catch up, jadi kecepatan testing juga harus dituntut bisa lebih efisien alias singkat gitu. Makanya kita harus pakai berbagai macam tools. Automation sekarang udah menjadi sebuah keharusan alias sebuah bare minimum lah ya. Lu harus udah bisa bikin tool sendiri untuk menunjang pengujian. Jadi gimana tantangannya adalah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menguji tanpa mengorbankan kualitas. Jadi pengennya standar kualitas itu tetap tinggi yang dikerjakan dengan tempo testing sesingkat-singkatnya. Sulit, tapi itulah tantangannya di tahun 2025. Tahun depan juga bisa jadi makin gila lagi gitu kan. Jadi kita harus catch up dan mulai, memanfaatkan AI dan tools-tools lain untuk bisa lebih efisien dalam bekerja.
Oke, ekonomi global tadi sempat dibahas pertama dan yang berikutnya adalah keamanan cyber yang semakin lama semakin meningkat kasus kebocoran data. Ada banyak kita lihat di berita, di Twitter tentang adanya sebuah aplikasi atau perusahaan besar yang datanya bocor. Banyak penyebabnya, ada yang secara social hacking ataupun keteledoran dari si adminnya, ada banyak. Makanya ancaman kebocoran data ini semakin intens nih di tahun-tahun 2025, tahun depan semakin kritikal. Jadi tantangannya gimana seorang QA kita bisa mengetahui potensi-potensi masalah yang mungkin timbul terkait dengan, keamanan cyber. Jadi kalau bisa diketahui lebih cepat, akan bisa diperbaikin dengan lebih cepat. Biasanya kondisi sekarang nih ya, untuk, cyber security diserahkan kepada third party alias dikerjain sama orang lain lah ya, ada vendor khusus yang akan melakukan pengujian. Memang lebih bagus lagi ketika dikerjakan oleh, pihak lain karena mereka terbukti profesional, kerjaannya seperti white hacker gitu kan, yang punya teknologi-teknologi khusus untuk bisa mengidentifikasi potensi masalah di sisi security. QA biasanya nggak dituntut untuk mengerti dengan dalam lah ya di bidang, security aplikasi. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga punya awareness yang lebih baik, ditingkatkanlah ke seorang QA itu biar bisa mengidentifikasi potensi-potensi masalah. Contoh nih ya, misalkan ketika kita punya fitur baru di halaman admin, kita harus kritis dalam menilai ini usernya perlu akses role tertentu nggak nih? Apa semua orang bisa ngelihat hal ini atau enggak? Jadi semacam kayak privilege akses itu juga harus dipikirin. Nah itu mulai dari situ dulu. Dan hal-hal lainnya misalkan kalau lu ngulik soal SQL injection ataupun soal brute force, nah itu bisa dalami lagi. Terus masalah user experience juga ini penting karena user semakin terpapar dengan UX yang beragam. Aplikasi yang diinstal di handphone user itu ada banyak. Jadi kita harus kurang lebih paham sebenarnya behavior persona pengguna aplikasi kita tuh seperti apa, aplikasi apa aja yang mereka pakai biar referensi dengan aplikasi yang kita kerjakan juga nggak terlalu jauh. Dan user juga semakin rewel, ada masalah dikit jadi viral gitu kan, bisa bisa aja. Nah QA makanya harus hati-hati dalam merilis, jangan sampai, ada hal-hal yang membuat user gedek, jadi viral, dan jadi repot lah ya. Nah, itu tadi sempat disebutin, terus juga etika dan tanggung jawab. Nah, ini penting juga untuk dipahami karena gua juga baru belajar nih, karena ada beberapa sebenarnya budaya yang perlu dipahami. Kayak misalkan gua kerja di Dubai, budaya orang Arab dalam menggunakan aplikasi itu beda dengan cara menggunakan aplikasinya orang Indonesia gitu. Kalau di sini, di Dubai maksudnya, mereka tuh sangat concern dengan bahasa, bahasa yang layak dan nggak layak dari seginya appropriate atau enggak lah. Di Indonesia tuh mungkin kita bisa kayak di Gojek itu bahasanya luwes gitu kan, bisa bahasa gaul. Nah, di sini tuh kayak kaku, harus formal, harus apa ya, terlihat kayak elegan. Nah, itu yang sebenarnya jadi kadang kita nggak terlalu paham dengan budaya lokal atau yang dipahami oleh user-user kita gitu. Oke, cukup banyak ya. Nah, itu tantangannya yang sebenarnya dihadapi di tahun 2025. Nah, apa langkah yang harus diambil untuk bisa survive ataupun bisa bahkan thriving di 2025? Minum dulu ya. Oke. Menurut gua ini sangat subjektif sekali. Ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita tingkatkan, walaupun nggak terbatas hanya poin ini ya, tapi kurang lebih sedikit ini adalah fondasi yang harus gua rasa kalian kuasai. Pertama, dari fondasi pengujian dulu. Jadi kita harus paham prinsip-prinsip software testing ini ada banyak sebenarnya, tapi kurang lebih ini yang penting nih kan, kayak functional test, performance test, kita kuasai keamanan data, tadi sempat disebutin test level, kayak kapan harus smoke test, kapan harus sanity test, kapan harus regression. Karena waktu yang tadi gue bilang adalah resource penting yang sering kali kita merasa kekurangan waktu itu buat testingnya. Kalau bisa lebih efisien cara strateginya itu bisa dibuat jadi lebih baik gitu kan.
Bug reporting ini juga penting, gimana kayak kita merayu developer biar bisa nge-fix isu ini, itu dinilai dari bug reporting-nya. Apakah mereka cukup ngerti apa masalahnya, apa concern-nya, ini kritikal atau enggak. Nah, ini semua kita sampaikan melalui bug reporting. Critical thinking, nah kita harus paham logika umumnya masyarakat yang pakai tuh ini masalah nggak sih? Ini sangat penting nggak sih untuk mereka gitu, user-user kita, personanya kayak gimana. Jadi mengasah kita untuk berpikir, ini masalah atau enggak gitu kan. Logika umum, itu logika khusus maksudnya apa, ada kontekstual, beberapa hal itu memang terkait dengan limitasi teknis ataupun dengan, hal-hal lainnya yang bisa ditolerir nggak. Kalau kita sebagai orang dalam kadang tahu nih, ini masalahnya karena ada integrasi dengan API, SDK tertentu yang bikin error ini nih, tapi user kan biasanya nggak peduli gitu. Jadi kita harus paham nih dari semua technical constraint dengan quality-nya apakah cukup acceptable, ada workaround nggak, ada simple kayak low hanging fruit nggak untuk diperbaiki. Misalkan dengan menampilkan sebuah pop-up error daripada usernya bingung, kita kasih tahu aja pop-up error, toh juga kita tahu ini penyebabnya adalah SDK dari vendor gitu kan. Creative thinking, nah biasanya orang lain tuh cukup, paham dengan istilah otak kanan dan otak kiri gitu kan. Otak kiri biasanya orang yang, belajar algoritma, dia struktur gitu kan, ada strukturnya. Kalau ngerjain ini maka ini, kalau ini. Nah, kalau creative thinking adalah memikirkan hal-hal yang unexpectable gitu kan. Orang biasanya kayak developer terbiasa dengan menggunakan acceptance kriteria. Dia ngerjain sesuatu berdasarkan hal yang diterima. Nah, QA biasanya justru terbalik, selain acceptance kriteria, hal-hal apa aja sih sebenarnya yang nggak kepikiran gitu. Apa yang biasanya user pikirin, apa biasanya yang user klik duluan, apa biasanya user pakai gitu. Kita bisa menganalisa berdasarkan sudut pandang user atau memang random aja gitu, kita tap 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 tap, tiba-tiba muncul error atau enggak gitu. Jadi harus usil gitu. Terus analytical thinking, jadi berpikir analisis gitu, kayak detektif untuk mengidentifikasi bugs, mencari root cause. Ini yang harus diasah menurut gua. Terus penting juga kita menguasai skill bertanya, kemampuan bertanya, bikin orang mikir. Jadi kita kasih pertanyaan, mereka mikir, jadi berpikir kritis dengan diskusi dari pertanyaan kita. Awal mulanya dari pertanyaan kita bisa menggiring opini gitu kan. Biasanya kan ada, kalau kita kasih tahu orang terkait suatu hal, ketika kita sampaikan, "Tolong kerjain ini dong." Biasanya kan kalau kalimat perintah itu orang segan, males gitu kan. Nah, kalau bikin pertanyaan misalkan, jadi orang paham sendiri, gua harus ngerjain ini. Kayak sempet gue bilang di kayaknya beberapa video dulu gitu kan, untuk bikin anak kecil mau ngerapihin barangnya, biasanya kita kasih tahu pertanyaan dulu, kamu kalau nyari mainan ini susah nggak sih?" Gitu misalkan. "Oh susah nyarinya mainannya yang berantakan," gitu, "karena." Ya kenapa berantakan? Misalkan, "Iya karena nggak diberesin." "Kenapa nggak diberesin? Coba kalau diberesin nanti kamu nyarinya gampang atau enggak?" Gitu. Nah sesimpel kayak gitu, itu kan awal mulanya dibikin pertanyaan, terus kita menggiring opini, jadi biar mereka mikir sendiri, "Oh ternyata ngeberesin mainan dalam hal ini, oh ternyata baik ya." Jadi dengan kesadaran sendiri dia jadi ngerjain. Nah gitu, ada seninya lah ya bertanya untuk bisa menggiring opini. Tadi sempat disinggung kalau kita itu nggak bisa tes dengan konsisten dan hasil yang sama. Jadi kita harus punya tools yang membantu gitu kan, alat yang bikin kerja kita efisien, bisa rilis dengan cepat. Salah satunya bisa dimanfaatkan dengan namanya tools automation. Ada yang bisa API testing, mobile testing, web testing, bahkan performance testing. Semuanya bisa di-automate. Jadi membantu dalam membuat kasus-kasus pengujian jadi lebih mudah. Ya mau nggak mau kita juga harus bisa bahasa pemrograman. Banyak QA yang merasa kayaknya gue jago di QA manual, gue nggak bisa coding gitu. Gimana nih bisa survive? Nah zaman sekarang kita tuh punya namanya, kebutuhan untuk bisa testing cepet. Kalau ada toolsnya kita bisa pakai toolsnya kayak Postman, itu mudah banget buat bikin API testing. Tapi kalau nggak ada atau kalau kita punya case-case tertentu, mau nggak mau kita harus ngoding sendiri gitu kan. Pakai bahasa pemrograman misalkan Python ataupun JavaScript, Java misalkan untuk bisa solve problemnya. Nah,
SQL query juga ini keahlian yang biasanya underrated gitu, banyak orang yang cuman bisa select doang. Padahal ya selain select juga kita harus bisa bangun kayak apa sih data-data yang bisa menunjang proses testing, misalkan kayak kita bisa ngurutin, tipe-tipe data yang umumnya dipakai oleh user, misalkan untuk kombinasi contoh kasus gue tuh misalkan deposit, deposit orang tuh pakainya Visa atau Master nggak sih? Terus mereka biasanya cara pakainya gimana? Apakah scan baru ataupun pakai data yang udah save. Nah, dengan ini kita bisa menentukan priority mana yang harus dipastikan valid gitu, kayak level of prioritasnya. Itu perlu keahlian SQL query yang di atas rata-rata lah. Ada joinan table, terus juga kita bisa nyari bugs issue dengan SQL query. Kadang diperlukan juga ini orang yang laporan nih dari user production itu datanya kayak gimana sih tipe-tipe tertentu, misalkan dia orang yang udah, deactivate, orang yang misalkan tinggalnya di time zone yang berbeda. Nah, case-case kayak gini gue dulu nemunya adalah setelah gue bermain dengan query, misalkan join-join table, ini kapan kejadiannya, ini datanya kayak gimana yang di production, data-data isunya dia, bukti-buktinya, itu pakai SQL query karena kita harus bongkar dari database-nya. Bisa juga untuk kasus pengujian integrasi data, misal kayak datanya partially ke-update gitu kan, ada update proses tapi yang ke-update itu cuma dikit. Atau sebenarnya ada bugs di mana datanya kosong nih di tampilan aplikasi, ternyata datanya disimpan tapi dengan tipe data yang salah gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Terus keterampilan teknis yang menurut gue penting adalah ya dari skill komunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang bisa dipahami oleh stakeholder QA. Terus problem solving tadi sempat disebutin, adaptasi teknologi baru juga sempat disinggung. Jadi minimal kita tuh mengetahui walaupun kita belum paham gitu. Kayak misalkan RabbitMQ gitu. Kita tahu nih ada tools namanya RabbitMQ, tujuannya untuk apa, terus juga kapan dia dipakai di sistem mana. Walaupun kita nggak tahu implementasi dalamnya gimana sih, cara pakai RabbitMQ, terus juga cara nambahin fitur di RabbitMQ gimana, nggak terlalu perlu. Karena kita bisa berkolaborasi dengan developer untuk misalkan suatu saat mau melakukan yang kita nggak bisa, misalkan mau lihat eventnya gimana sih gitu, kurang lebih. Terus, kita juga harus familiar dengan AI untuk membantu banyak task yang bisa dikerjain sama AI sebenarnya. Buat brainstorming dah minimal kalau kita ada ide tertentu mau diuji nih idenya bisa apa enggak, atau untuk translate bahasa Inggris yang lebih natif gitu kan, kayak nggak kelihatan kayak terjemahan struktur bahasa Indonesia, tapi kayak orang bahasa Inggris ngomong sih dengan idiom-idiomnya, itu gue biasanya pakai AI. Terus kita juga bisa memfilter nih mana hal-hal yang perlu dipelajari dan bisa diimplementasikan langsung di kantor. Jangan sampai kita belajar hal-hal yang ternyata nggak akan kepake gitu kan. Jadi capek aja kita investasi waktu di depan untuk mempelajarinya, ternyata nggak akan pernah dipakai. Contoh misalkan kalau di gua nih kasusnya adalah gua dulu belajar GraphQL, di mana nggak pernah dipakai di kantor tuh, nggak ada yang pakai GraphQL, malah justru cenderung pakai gRPC gitu ya, kurang lebih itulah. Jadi kita harus pinter-pinter mempelajari hal-hal yang penting karena waktu tuh adalah sumber daya yang terbatas. Decision making ya kita harus bisa mikirin mana yang cocok untuk kita, mana tools-tools yang bisa diadaptasi, mana yang nggak sesuai, mana yang perlu kita double down untuk pelajari itu. Nah, ini penting untuk diketahui. Kita tuh harus tahu bagaimana cara kita belajar. Jadi biar belajarnya efektif, kita harus tahu cara belajarnya kita. Misal kalau gua nih orang yang tipenya audio dan visual gitu. Eee, kalau gue belajar sambil coret-coret itu biasanya cepet masuk kalau gua. Jadi harus ada pensil dan pulpen untuk lagi baca buku, ada poin-poin apa, gua gambar gitu, bikin mind map. Nah, gue tuh orangnya tipenya visual. Terus juga audio, gue biasanya baca buku tuh bikin ngantuk, beberapa lembar ngantuk. Jadi gue dengerin audiobooknya. Kalau di beberapa aplikasi kayak Google Play itu kan dari teks dia bisa baca, text to speak gitu. Ada yang support, ada yang enggak. Atau kalau teman-teman pakai Audible bisa juga. Jadi ya tergantung lah cara belajar orang beda-beda. Ada yang senangnya belajar di buku karena di buku tuh biasanya udah
runut gitu ilmunya dari bab 1 sampai bab akhir tuh memang asumsinya lu tuh ngikutin dari awal ataupun apa yang penting duluan gitu. Kalau gue biasanya orang yang suka lompat-lompat sih kalau baca, scanning aja mana yang penting dipelajari itu, yang enggak nanti ditengok lagi kalau butuh. Atau kalau coding langsung terjun bikin aplikasi daripada baca apa tutorial gitu, nonton nonton di Udemy kayaknya gue terlalu capek nonton video Udemy terlalu banyak gitu. Gue pengennya langsung praktek gitu. Nah, itu kita harus tahu gimana sih cara kita belajar. Nah, ini penting juga nih, sering terlewat. Kita tuh nggak perlu menghafal semua keyword-keyword coding, menghafal sintaks-sintaks. Nah, ada beberapa tools yang membantu misalkan kalau ini ada autocomplete. Nah, termasuk kalau otak juga kan, kalau kita nginget-nginget hal-hal itu, terlalu banyak juga kadang gampang lupanya. Nah, kalau gua tuh biasanya punya catatan kecil kayak tadi sempet buku, catatannya di situ. Terus juga kalau ada catatan digital, gue biasanya nulis di OneNote Microsoft. Itu kan bisa sync semuanya tuh dari aplikasi Android, aplikasi web, aplikasi laptop, itu semuanya ke-sync. Gue biasanya nulis di OneNote, bisa coret-coret digital juga bisa di situ. Jadi ketika gue perlu sesuatu itu udah ada di sana nih, misalkan quotes-quotes QA, gue punya section tersendiri. Jadi ketika ada kepikiran apa tulis di situ. Jadi semakin kita membuat catatan terstruktur, semakin gampang lagi kita menemukannya. Jadi nggak perlu dihafal semua poin-poin penting, cukup tahu di mana kita mencari tahu. Nah, sempetin waktu belajar, banyak orang yang sibuk kerja, banyak orang yang sibuk, scrolling Instagram, scrolling TikTok, tapi lupa untuk mengasah kemampuannya. Nah, bisa fun juga belajar. Contohnya gua belajar bahasa Inggris dengan idiom-idiom conversation itu dari manga gitu, dari komik. Komik Jepang yang bahasa Inggris gitu kan ada yang, legal, ada pun yang nggak legal juga kan, bisa teman-teman cari sendiri lah ya. Nah, contohnya aplikasi yang legal lah ya. Di aplikasi legal itu kan bisa dipilih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, pilih bahasa Inggris biar gue bisa memahami konteksnya untuk conversation itu kayak gimana. Atau gini deh, yang gampangnya itu mulai dari bahasa Indonesia dulu. Jadi satu chapter baca bahasa Indonesianya, oh ini maksudnya apa sih di bubble-bubble itu. Terus baca bahasa Inggrisnya. Jadi kita berpikirnya, oh kalau gue bahasa Inggris, gue bakalan ngomong kayak gini nih untuk situasi ini. Nah itu secara nggak sadar bakalan paham. Atau baca-baca kayak Jakarta Globe gitu untuk artikel-artikel bahasa Inggris. Tapi saran gue ada komparasinya untuk belajar tuh biasanya bahasa Indonesianya apa, kayak di komik kita baca bahasa Indonesia dulu, terus kita switch bahasa Inggris. Jadi coba pikirin dulu sebelum baca ini dialognya kalau gue yang ngomong kayak gini, tapi ternyata pas dibaca bahasa Inggrisnya itu aktual dialognya kayak gimana gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ada banyak yang mungkin kelewat, tapi ya ini subjektif. Yang kepikiran gue itu sekarang adalah hal-hal ini. Buat teman-teman yang mau bertanya ataupun ada hal yang mau didiskusikan, jangan lupa dan jangan ragu-ragu untuk komen di video ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.